Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Kitab 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes merangkum tulisannya tentang perlunya orang Kristen bertindak berdasarkan kasih dan bukan hanya sekedar di dalam pemikirannya saja. Memang adalah sesuatu hal yang penting untuk mengkomunikasikan kasih kepada saudara-saudara kita melalui kata-kata kita. Tetapi hendaklah perkataan itu juga terlihat melalui tindakan kita. Di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9, Tuhan Yesus mengecam sifat munafik yang diperlihatkan oleh orang-orang Farisi yang sepertinya mengasihi Tuhan Allahnya, tetapi justru membenci saudara-saudaranya. Tuhan Yesus mengatakan, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sama seperti halnya iman yang menyelamatkan, pasti iman tersebut akan menghasilkan perbuatan baik. Demikian juga mengasihi orang lain dengan benar akan menghasilkan tindakan yang penuh kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kasih di dalam ayat 18 ini menggunakan kata Yunani agapomen dari kata dasar agape yang berarti kasih yang tidak mengharapkan pamrih dan kasih yang siap untuk berkorban. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, tapi Dia juga memberikan contoh secara konkret bagaimana melakukan tindakan kasih yang benar.
Yohanes 13 adalah merupakan contoh yang jelas di mana Yesus membasuh kaki para murid-muridnya untuk mengajar mereka supaya mereka pun saling melayani di dalam kerendahan hati. Demikian juga dengan kematiannya di atas kayu salib sebagai bukti kasih yang paling kuat dalam perbuatan dan kebenaran. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di atas kayu salib, Tuhan menanggung semua penderitaan, ejekan, dan bahkan kematian dari mereka yang seharusnya mengakui Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Namun tindakannya juga mencakup kebangkitannya, di mana Yesus menawarkan kasih karunia pengampunan bagi mereka yang percaya. Di atas kayu salib juga Tuhan Yesus memberikan nyawanya bukan hanya untuk sahabat-sahabatnya, tetapi juga untuk musuh-musuhnya, yaitu orang-orang yang membencinya. Dia mengorbankan hidupnya untuk kita, dan melaluinya kita diperintahkan untuk melakukan hal yang sama bagi orang lain. Dengan demikian kita diarahkan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam kasih yang penuh pengorbanan bagi sesama kita. Sebab adalah sesuatu yang relatif mudah untuk mengasihi hanya melalui kata dan mulut, dan sangat mudah mengatakan saya mengasihimu kepada saudara kita. Tetapi ujian kasih yang sejati haruslah terungkap melalui perbuatan dan kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulannya adalah, yang pertama, dari pengertian firman Tuhan ini, maka kita dapat mengatakan bahwa mengasihi saudara kita melalui perbuatan dan kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, betapapun kerasnya kita berusaha. Kita tidak dapat mengasihi dalam perbuatan dan kebenaran melalui satu pelatihan, pengerahan tenaga, mental, ataupun usaha-usaha dari daging. Mengasihi melalui perbuatan dan kebenaran adalah kasih yang bersifat supernatural, yang datang langsung dari Tuhan sendiri dan hanya dapat dimanifestasikan dalam kehidupan orang percaya yang telah dilahirkan kembali dan yang hidupnya dipimpin oleh roh dan kebenaran. Yang kedua, mengasihi saudara-saudaranya di dalam roh maupun dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam kebenaran adalah suatu bukti bahwa kita telah mati dari daging dan juga dari kehidupan kita sendiri, dan kita hidup di dalam Kristus Yesus. Camkanlah perkataan Alkitab ini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih kami belajar lagi tentang kasih yang lahir daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Biarlah kami selalu diingatkan oleh Tuhan untuk terus bisa mengasihi sesama kami dengan benar. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Di dalam aktivitas mereka, kasih Tuhanlah yang menyertai dan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.